Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Apriliani dengan nomor NIM 01021182126021. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Dan untuk soal pertama yaitu mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan diperlukan. Nah, sebelumnya kita perlu memahami pentingnya intervensi publik dalam konteks perencanaan pembangunan. Nah, intervensi publik itu sendiri mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau entitas publik untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengatasi tantangan dalam proses pembangunan. Lalu, mengapa intervensi publik itu sangat penting? Karena memainkan peran sentral dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama itu ada perlindungan masyarakat. Apa itu perlindungan masyarakat? Ini berarti intervensi publik diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin terjadi selama pembangunan seperti penyakit, bencana alam, atau dampak lingkungan yang merugikan. Yang kedua itu ada peningkatan kesejahteraan. Apa itu? Pemerintah perlu mengambil tindakan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada penyelenggaraan hukum. Dalam ini, intervensi publik membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang merupakan prasyarat penting untuk menjaga perkembangan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya itu kita harus meninjau dalam situasi apa intervensi publik sangat diperlukan dalam konteks perencanaan pembangunan. Nah, dalam situasi ini terdapat beberapa, yaitu seperti krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis lingkungan, dan krisis pendidikan. Yang pertama tadi itu ada krisis kesehatan. Dalam situasi seperti misalnya dalam situasi seperti pandemi yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat atau melindungi kesehatan warga negaranya. Sebagai contoh konkret adalah saat COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020, pemerintah di berbagai negara sesegera mungkin mengambil tindakan, termasuk penguncian wilayah, pembatasan perjalanan, dan peningkatan kapasitas rumah sakit untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kampanye massal, vaksin massal, dan program tes massal untuk mencegah penyebaran virus. Lalu yang kedua itu ada krisis ekonomi. Nah, selama krisis ekonomi ini, intervensi publik diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pada pekerjaan, bisnis, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ini ada krisis lingkungan. Perlindungan lingkungan adalah elemen kunci dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang kuat untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai contohnya itu ada pemerintah Swedia yang telah mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk melindungi masyarakat mereka, dan mereka juga memperkenalkan kebijakan energi berkelanjutan yang sangat progresif dan berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Selain itu, Swedia juga memiliki program pengolahan limbah yang sangat efisien dan telah mengurangi jejak karbon mereka. Lalu yang terakhir itu ada krisis pendidikan. Nah, pemerintah harus memastikan juga akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua warga negara guna mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Di sini, negara Finlandia adalah contoh sukses dalam memastikan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas.
Mereka ini memiliki sistem pendidikan yang sangat inklusif dan berkualitas tinggi, yang memastikan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial terhadap akses pendidikan yang berkualitas ini. Jadi di negara ini tidak ada membeda-bedakan antara kasta tinggi maupun kasta rendah. Hal ini menciptakan masyarakat yang terdidik dan mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi, dari pernyataan-pernyataan ini kita dapat menarik kesimpulannya, yaitu intervensi publik atau perencanaan dalam konteks perencanaan pembangunan adalah alat penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan yang mungkin terjadi selama proses pembangunan. Dan dalam situasi seperti ini juga, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis lingkungan, atau konteks pendidikan, perencanaan, dan intervensi publik yang bijak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Itulah jawaban nomor 1 dari saya. Lalu untuk soal yang nomor 2 itu jelaskan dan beri contoh 2 dari 7 mazhab perencanaan. Nah, dari soal ini saya memilih dan akan membahas mengenai mazhab perencanaan kanan baru dan teori marxisme dan kritik. Yang pertama itu ada mazhab perencanaan kanan baru. Mazhab ini adalah pendekatan yang mengedepankan pemberian kebebasan ekonomi dengan sedikit campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonominya. Mazhab ini juga memiliki kepercayaan tinggi pada mekanisme pasar. Penganut pendekatan ini meyakini bahwa pasar bebas dan swasta yang kuat akan membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Mereka mendukung deregulasi dan privatisasi sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi ekonominya. Dan contoh dari perencanaan kanan baru ini, yang baik dari perencanaan kanan baru ini adalah liberalisasi ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Misalnya pada tahun 1980-an itu, pemerintah Ronald Reagan di AS atau Amerika Serikat dan Margaret Thatcher di Inggris mempromosikan kebijakan neoliberal yang melonggarkan regulasi ekonomi dan mendorong swasta untuk berperan lebih dalam sektor-sektor seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Itulah penjelasan dari mazhab perencanaan kanan baru. Lalu yang kedua itu ada mazhab marxisme dan krisis ya. Teori ini adalah pendekatan yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur kelas sosial dalam perencanaan pembangunan. Marxisme berfokus pada peran kelas pekerja dan eksplorasi ketidaksetaraan sosial. Menurutnya, kapitalisme sama dengan tidak stabil. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara perlu menghadirkan stabilitas untuk menghilangkan kapitalisme. Pada dasarnya, Marxisme berpendapat bahwa perencanaan pembangunan harus mendorong redistribusi kekayaan dan kesetaraan sosial. Dan contoh dari teori Marxisme ini, contohnya itu pengaplikasian teori ini bisa ditemukan dalam program-program pemerintah yang mengedepankan kesejahteraan sosial dan perlindungan pekerjaan. Misalnya negara-negara Skandinava seperti Swedia dan Norwegia memiliki sistem perencanaan yang kuat untuk memastikan akses semua warganya terhadap layanan kesejahteraan dan pendidikan yang berkualitas. Demikianlah penjelasan 2 soal untuk menjawab soal-soal UTS dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.